Shalom saudara, selamat pagi, selamat pagi dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk menikmati betapa indahnya berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan menyertai, berkati dengan kesehatan baik, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk menikmati puji-pujian dan juga menikmati berkat melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita mau tunduk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu untuk setiap berkat penyertaan perlindungan-Mu sepanjang minggu kemarin, sehingga kembali hari ini kami dengan sukacita boleh berkumpul di rumah-Mu untuk menikmati dan memuji muliakan nama-Mu dan mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk menyembah, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersamamu tinggal di dalam kediaman-Mu Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan, rindu selalu bersama-Mu Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu Tuhan. Aku sukai hadirat-Mu, ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku sukai kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kita mau rindu angkat ini pujian sekali lagi. Betapa kami rindu selalu bersama-Mu,
tinggal di dalam kediaman-Mu, Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekuning hati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, nikmati segala kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Segala kemuliaan, keindahan-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, puji-Mu. Segala puji semuanya bagi-Mu, Tuhan. Segala puji hormat, segala penyembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Saat kami berjumpa, saat kami menanggap pujian, kami angkat hati bersekutu denganmu. Haleluya, syukur Tuhan, betapa kami rindu. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan bersekutu, menikmati hadirat-Mu. Syukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, betapa ku merindukan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Engkau yang Tuhanku, jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu sepanjang umur hidup. Kau berkati, Kau memberkatimu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Katakan betapa ku merindu, betapa ku merindukan.
Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup Kau memberkati, Kau memberkati kami puasku puas dengan kebaikanmu. Katakan betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup Kau memberkati, Kau memberkati. Ku puas dengan kebaikanmu. Sekali lagi katakan, betapa kami rindu, betapa ku merindukan. Sebab Kau Tuhan, Kau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkati. Ku puas dengan kebaikanmu. Ku puas dengan kebaikanmu. Ku puas Tuhan, ku puas dengan kebaikanmu. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian ini boleh menyenangkan hatimu. Betapa kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau, betapa kami rindu untuk menyenangkan hatimu. Dan terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau tetap berdiri, kita menikmati berkat Tuhan melalui puji-pujian ini. Bila kita mau angkat pujian. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara
antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Bang Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dahsyat dari segala alam. Katakan, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Berikan kebenaran Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Allah yang Maha Besar. Amin. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita memberikan persembahan yang pertama. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang
setia memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan katakan segala perkara. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pilihan. Ku akan menang, ku akan menang bersama. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pilihan. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangmu. Tuhan Yesus pemenang. Sekali lagi Tuhan pemenang. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangmu. Tuhan Yesus ku akan menang, ku akan menang bersama. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pilihan. Katakan ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pilihanku. Tuhan Yesus pilihanku. Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan berkat-Mu hari ini, sehingga kami boleh menikmati pujian dan penyembahan hari ini.
Sebentar kami akan masuk untuk menikmati berkat melalui firman-Mu. Berkat juga hamba-Mu secara Tiongkeng yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat, menjadi rema bagi kami pribadi, lepas pribadi, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kembali kita ada bersama-sama lagi untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik ya saudara. Setiap kali saya pelayanan firman itu kadang saya itu nervous ya saudara ya. Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan pembukaan firman kepada saya untuk bisa melayani. Saudara, pagi hari ini kita buka di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9. Kita mau bangkit berdiri, kita amenkan firman Tuhan ini bersama-sama. Biarlah kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan Yesus mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita belajar lagi tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Mungkin bagi kita ayat ini sudah setengah bosen ya saudara ya. Atau mungkin juga kita sudah hafal bahwa tentang penabur ini Tuhan sampaikan ada benih ada seorang penabur yang menaburkan benih, dan benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak berduri, dan di tanah yang subur. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan tersebut. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang benih ini, dalam ayat yang ke-14 dikatakan,
benih itu adalah firman Tuhan, dan benih itu ditaburkan oleh sang penabur, yaitu Allah Bapa. Jadi Allah Bapa menaburkan firman Tuhan, dan yang menjadi tanahnya adalah kita sebagai umatnya. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Ini konteksnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, dan orang-orang banyak berbondong-bondong mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, ketika firman itu disampaikan, ada firman itu yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Demikian pula, saudara, ketika kita ada di dalam ibadah, ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, itu adalah benih firman Tuhan yang ditaburkan kepada jemaat. Dan firman Tuhan katakan ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ada benih yang jatuh di semak duri, ada benih yang menghasilkan buah. Artinya, saudara, ada berbagai respon penerimaan terhadap firman Tuhan. Saudara, setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ada berbagai respon ketika menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu. Yang pertama, saudara, jatuh di pinggir jalan. Dan ini tentunya tidak kita harapkan terjadi, karena yang jatuh di pinggir jalan itu hanya sekedar mendengar, dan kemudian benih itu tidak sempat bertumbuh, benih itu tidak sempat menghasilkan apa-apa, sudah dimakan burung, sudah diambil iblis. Artinya apa? Jemaat itu hanya datang menikmati firman Tuhan dan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Ketika keluar dari gereja sudah tidak tahu, yang penting saya sudah hadir di dalam ibadah. Apa berkat yang saya terima ketika saya ada di gereja? Saudara, pernahkah kita merenungkan, aku hari Minggu ke gereja, aku memuji Tuhan, aku mendengarkan firman Tuhan. Jujur, saudara, seringkali kita hanya menganggap aku sudah ibadah. Benar, saudara, kita hanya beranggapan hari Minggu aku beribadah. Sudah keluar dari gereja, kita melakukan aktivitas, kita jarang sekali, saudara, yang merenungkan firman Tuhan hari Minggu. Kita jarang sekali, saudara, memikirkan apa yang aku terima ketika aku pagi datang ke gereja, apa yang aku dapat ketika aku ada di dalam rumah Tuhan. Saudara, kita tentunya tidak menginginkan seperti ini, benih jatuh di pinggir jalan. Begitu kita selesai mendengarkan firman Tuhan, selesai sudah, saudara, cukup sampai di sana, saudara. Kemudian benih yang jatuh di tanah yang berbatu, benih yang jatuh di semak duri, benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu diterima, benih itu didengar, firman itu didengar, dan firman itu tumbuh, sempat tumbuh, saudara, sempat menguatkan, sempat membangun iman. Tetapi respon pun berbeda-beda. Ada yang ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka kata, iya, firman Tuhannya itu begini, aku harus begini. Hanya sesaat, saudara, kemudian dilupakan. Saudara, kalau kita disuruh pilih dari 4 tanah ini, saudara pilih yang mana? Saudara, apa saudara mau firman Tuhan itu tumbuh di tanah berbatu? Enggak, saudara. Apa saudara mau firman Tuhan itu tumbuh di semak duri? Enggak. Kalau disuruh pilih, saudara dan saya pasti pilih tanah hati yang subur, yang menghasilkan buah. Saudara, firman Tuhan katakan, benih itu ditabur di tanah yang baik, menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat,
bahkan 100 kali lipat. Kalau kita bayangkan 100 kali lipat, betapa itu tumbuh jadi sebuah pohon dengan buah yang rimbun, dengan buah yang penuh. Saudara, kita tidak usah mikir sampai berbuah 100 kali lipat, berbuah 30 kali lipat. Itu adalah sesuatu yang baik. Buah itu sudah bisa dinikmati, saudara. Saudara, misalnya saudara punya pohon mangga, saudara. Ya, saudara punya pohon mangga di pekarangan saudara. Saudara. Kemudian saudara pergi ke perkebunan, saudara. Di sana juga ada pohon mangga. Buahnya itu lebih banyak, saudara. Buahnya itu lebih banyak dari pohon mangga saudara. Ya. Tapi ketika kita ke perkebunan itu, kita senang melihat buah mangga itu, waduh buahnya kok banyak ya. Tapi untuk menikmati mangga itu, saudara disuruh bayar. Sementara saudara sendiri punya pohon mangga di rumah, buahnya mungkin jarang-jarang dari ranting-rantingnya. Saudara ambil, saudara nikmati dengan gratis. Saudara menikmati, waduh pohonku ini berbuah. Saudara, 30 kali lipat adalah sesuatu yang baik, dan setiap kita itu mau, saudara, menghasilkan buah. Setiap kita ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, kalau kita disuruh pilih, mau enggak kamu firman Tuhan itu tumbuh dalam tanah hatimu yang berbatu? Enggak mau, saudara. Setiap kita sebagai orang-orang Kristen kepingin, saudara, firman Tuhan itu kita dengar, dan kita itu bukan cuma sekedar bertumbuh, tetapi berbuah, sekalipun mungkin itu 30 kali lipat. Saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran Allah yang disampaikan ketika kita datang, ketika kita mendengar. Dan firman Tuhan ini, saudara, firman Tuhan Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sama yang diberikan kepada saudara. Firman Tuhan ini adalah kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan apa, itu sama diberikan kepada manusia. Tinggal respon hati setiap kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara, saya kasih judul tema firman Tuhan pada hari ini, berubah untuk berbuah. Jadi saudara, ketika kita ingin untuk berbuah, mau ndak mau, kita ini harus berubah, saudara. Apa yang diubah? Tanah hati kita, respon kita terhadap firman Tuhan, itu yang harus kita ubah, saudara. Kita tidak bisa mengubah firman Tuhan untuk dicocokkan dengan hati kita, tapi firman Tuhan itu sama, kekal, ya dan amin. Dan untuk menghasilkan buah, saudara, kita ini yang harus mengubah tanah hati kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ketika firman Tuhan itu disampaikan, Allah ingin respon kita adalah respon yang baik. Allah ingin firman Tuhan itu jatuh ke dalam tanah hati kita yang paling baik untuk menghasilkan buah. Dan firman Tuhan katakan, berubahlah, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, berubahlah. Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang pertobatan, berubahlah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang kekudusan, berubahlah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang kejujuran, berubahlah. Itu yang Allah inginkan, respon dari tanah hati kita. Kita yang harus mengubah hati kita. Kita yang harus mengubah sikap kita untuk menerima firman Tuhan itu bisa
berbuah. Jadi saudara, ketika kita ingin menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kita, kita ini harus berubah, saudara. Kita tidak bisa membiarkan diri kita ini terus-menerus seperti ini, saudara. Dan untuk berubah, itu adalah sebuah proses, saudara. Untuk mengubah tanah hati kita menjadi tanah hati yang baik, mau tidak mau, kita itu harus masuk ke dalam yang namanya proses. Tanah yang berbatu harus kita buang batu-batunya, supaya batu-batu itu tidak menghimpit benih firman Tuhan itu. Tanah yang bersemak duri, mau tidak mau, semak duri itu harus dibuang untuk diganti dengan tanah hati yang baik. Dan ini adalah proses, saudara. Ketika batu itu dicungkil, ketika semak duri itu dicungkil, dibuang, ada rasa sakit, ada rasa tidak nyaman, ada rasa yang memaksakan diri, saudara. Saudara, ketika kita hidup di dalam ketidakbenaran firman Tuhan, misalnya saudara ya, misalnya saudara hidup sembrono, saya merokok, saudara ya, kemudian firman katakan saya harus berubah. Untuk berhenti merokok itu tidak mudah, proses. Ketika saya hidup, saudara, mungkin di dalam kenajisan, mungkin saya suka sesuatu yang cabul-cabul, saudara. Ketika saya harus berubah, itu tidak nyaman, saudara. Keinginan itu harus dipaksa, itu harus dibuang dan harus disingkirkan. Dan ini namanya proses untuk mengubah tanah hati kita. Amin, saudara. Tinggal kita ini mau atau tidak. Tinggal kita ini mau mengubah atau tidak. Saudara, kita buka di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang kedua. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Saudara, ada banyak orang-orang itu suka datang menghadap, mencari Allah, saudara, tetapi hatinya itu tidak mau berubah. Saudara, selama kita tidak mau berubah, saudara, banyak firman Tuhan yang kita dengar, banyak firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Selama hati kita ini tidak berubah, selama hati kita itu masih tanah berbatu, ya sudah, firman Tuhan itu nyantol di tanah berbatu, saudara, tidak menghasilkan buah. Seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, selama tanah hati kita itu adalah semak duri, saudara, ya sudah, kita tidak akan berubah, saudara. Kita tetap hanya mendengar dan mencari, menikmati firman Tuhan. Tetapi, saudara, tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah ingin kita ini berubah melalui pembaharuan budi kita. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang salah, dan kita harus mengambil sikap untuk berubah. Dan untuk berubah itu melalui proses. Batu itu harus dibuang, semak duri itu harus dibuang. Dan ini memang sakit, saudara. Kalau Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Terkadang untuk membuang batu-batu itu, untuk menyingkirkan semak duri itu, ada rasa sakit sebagai suatu ujian di dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa itu sebagai suatu pencobaan, saudara. Misalnya ya saudara ya, ketika kita melakukan bisnis
dan bisnis itu sesuatu yang tidak benar, saudara. Mungkin ada tipu sana, tipu sini, saudara. Dan ketika mulai mendengarkan firman Tuhan untuk berubah, kita mulai meluruskan bisnis itu, keuntungan itu anjlok, saudara. Tuhan katakan itu anggaplah sebagai suatu ujian. Mungkin kita anggap sebagai suatu cobaan, tapi itu akan menghasilkan suatu ketekunan dan menghasilkan buah yang matang. Bisnis itu akan menjadi berkembang menjadi sesuatu yang baik, saudara. Dan Allah katakan menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi, saudara, banyak firman Tuhan yang kita dengar. Kemanapun kita mencari firman Tuhan, saudara, jangan kita mencocokkan mencari firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan hati kita. Kadang kita pilih-pilih firman Tuhan. Kalau firman Tuhan pendeta itu aku tidak suka. Kalau firman Tuhan pendeta ini aku suka. Kalau firman Tuhannya si A bikin saya itu ngantuk, tidak ngerti. Kalau firman Tuhannya ini saya bisa tertawa-tertawa. Saudara, tidak salah, saudara. Kita itu pilih firman Tuhan yang mungkin bisa kita nikmati. Tidak salah kita mendengarkan khotbah, oh aku cocok dengan khotbahnya pendeta Andi Simon, aku cocok dengan khotbahnya Bapak Erastus, aku cocok dengan khotbahnya Ibu Pendeta Debbie Basir. Tidak masalah, saudara. Tetapi ketika firman itu disampaikan, mampukah itu mengubah menjadi buah di dalam hati kita? Karena tanah hati kita ini siap untuk berbuah. Atau cuma sekedar kita nikmati, oh ya firman Tuhannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian besok kita dengarkan firman Tuhan lagi. Saudara, Allah ingin kita ini berubah untuk berbuah. Saudara, hidup kekristenan di akhir zaman ini, Allah ingin kita ini berbuah menjadi berkat, saudara. Bukan hanya kekristenan, tetapi kita ini tidak bisa dinikmati oleh orang-orang luar, saudara. Ini kesaksian, saudara, ya, dan ini sangat menyakitkan saya, saudara, ya. 10 tahun, 12 tahun yang lalu, ketika saya menghadapi masalah, saudara, ketika saya harus usaha saya dibawa lari orang, saudara, dan saya harus berhadapan dengan orang-orang yang menagih uang, saudara. Ada satu perkataan yang itu membuat saya itu menjerit. Dia katakan apa? King, tak pikir kamu itu kayak pendeta, tidak mungkin melakukan ini. Tibanya aku kamu bikin rugi. Saudara, kekristenan itu dicatut, saudara. Kekristenan yang ada pada saya itu, saudara, diambil untuk menjatuhkan, saudara. Tak pikir kamu itu sudah seperti pendeta, tidak mungkin melakukan. Padahal saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan kejahatan, saudara. Tetapi hal kekristenan itu tidak bisa menghasilkan buah, bahkan menjadi batu sandungan. Ini, saudara, jangan sampai kita ini gemar ke gereja, kita ini gemar mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup kita ini tidak bisa menjadi buah, malah kita ini menjadi bahan omongan. Dia itu Kristen, tapi seperti itu. Dia itu ke gereja, tapi seperti itu. Saudara, Allah ingin kehidupan kita ini menghasilkan buah untuk bisa dinikmati, saudara. Dan tinggal sekali lagi, saudara, kita harus masuk ke dalam namanya proses. Batu itu harus dibuang, semak duri itu harus disingkirkan, dan kembali kepada saudara dan saya. Mau ndak kita itu menyingkirkan batu itu? Mau ndak kita itu membuang semak duri itu? Itu kembali pilihan ada pada saudara dan saya. Kita mau bertahan
dengan kehidupan kita dengan batu-batu, kita mau bertahan dengan kehidupan kita dengan semak duri, atau kita mau masuk dalam proses menggantinya menjadi tanah yang subur. Kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, saudara, ini sesuatu yang juga sempat mengejutkan saya, saudara. Yeremia 17 ayat 9 ini dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Saudara, Nabi Yeremia ini katakan betapa liciknya hati. Dan ketika hati itu sudah membatu, siapa yang mengetahuinya? Kalau bukan Allah dan orang itu sendiri yang mengeraskan hati. Saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, mau tidak kita masuk untuk membuang batu-batu dan membuang semak duri, atau kita mengeraskan diri kita karena kelicikan hati, saudara, kita timbul dengan berbagai-bagai alasan. Saudara, sering kita dengar ya saudara ya, ayo kamu harus begini, saudara. Banyak kita dengar alasan, saudara. Paling gampang itu jawabannya ya saudara ya. Ayo mulai kita menabur, melakukan sesuatu yang baik, jawabannya uang saya belum cukup. Ayo mulai kita hidup kudus, saya usaha dulu, gimana caranya? Ayo kita mulai, misalnya saudara ya, menginjili, aku sendiri masih seperti ini. Saudara, paling gampang kita itu beralasan dengan hati kita, saudara, berkompromi dengan hati kita. Saudara, betapa liciknya hati karena kita mengeraskan hati. Saudara, mari saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah ingin kita itu berubah untuk berbuah, dan itu kembali kepada respon kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Mau ndak kita ini berubah? Mau ndak kita ini menjadikan tanah hati kita ini berbuah? Selama kita tidak mau berubah melalui pembaruan budi, hidup kekristenan kita setiap hari hanya seperti ini, saudara. Yang berbatu akan terus berbatu, yang ada dalam semak duri akan terus di dalam semak duri, dan kehidupan itu tidak bisa dinikmati oleh orang-orang lain, tidak bisa menjadi berkat. Saudara, biarlah melalui firman pagi hari ini kita tidak lagi beralasan, saya coba dulu, dan lain sebagainya, tetapi kita mau mengambil satu tindakan. Mungkin itu sakit, saudara, mungkin itu tidak nyaman, tetapi kita berubah demi kebaikan kita, supaya kita menghasilkan buah, dan buah itu dari 30 akan menjadi 60, akan menjadi 100, dan itu bisa dinilai oleh orang lain. Amin, saudara. Demikian sedikit firman Tuhan, biar menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita mau tundukkan kepala untuk berkat firman yang sudah disampaikan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk memiliki hati dan hati yang subur ya Tuhan, yang bukan hanya menerima dan melupakannya, tapi menerima dan menyiram dan menanam sehingga bertumbuh menjadi yang buah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi ingat-ingatan dalam setiap kami, dan kami rindu untuk boleh tetap ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hamba yang sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena penyertaan bendungan-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan
dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Tuhan berkata dengan Bapak Gembala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati Tuhan leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat, Tuhan Yesus berkati. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati juga keuangan mereka, khususnya Tuhan berkati iman rohani mereka, supaya jemaat di tempat ini Tuhan memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik. Mereka mengenal Engkau dengan benar, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Umat-Mu melakukan kehendak Bapa, mereka semuanya diberkati. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan seluruh bumi, bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Jangan pulang.